Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik channel ini. Selamat datang dan selamat menonton. My name's Erwin Ralston. My parents are Donna and Larry Ralston of Englewood, Colorado. Whoever finds this, please make an attempt to get it to them. Be sure of it. I would appreciate it. Kematian adalah hal yang pasti terjadi kepada setiap makhluk hidup termasuk manusia. Kapan kematian akan datang tentu saja menjadi misteri tersendiri. Namun terkadang manusia mampu bertahan hidup ketika kematian rasanya sudah begitu dekat. Ada pepatah yang mengatakan bahwa kemampuan terbaik manusia akan keluar ketika dirinya terdesak. Nah sahabat, di video ini saya akan menceritakan tentang kisah seorang pria bernama Erwin Ralston di tengah situasi hidup dan mati yang pada awalnya terlihat mustahil, namun ternyata ia mampu melewatinya. Ingin tahu seperti apa kisahnya? Yuk kita mulai ceritanya. Erwin Ralston adalah seorang pria dengan jiwa petualangan yang selalu berkeinginan untuk berpergian dan melihat dunia. Erwin lahir pada tanggal 27 Oktober 1975. Ia dibesarkan di pinggiran kota Indianapolis, Amerika Serikat, tetapi kemudian pindah bersama orang tuanya ke Denver, Colorado ketika ia berusia 11 tahun. Ia adalah seorang mahasiswa yang cerdas. Setelah lulus kuliah, Erwin pindah ke Arizona untuk bekerja di perusahaan Intel, yakni salah satu perusahaan teknologi terkenal di dunia. Namun ia kemudian meninggalkan pekerjaannya dan pindah ke Aspen di Colorado Rockies. Di sana ia mendaki, bermain ski, dan bersepeda. Erwin pun kemudian menjadi orang pertama yang mendaki semua 55 gunung di negara bagian dengan ketinggian lebih dari 14.000 kaki atau setara 4,5 km seorang diri di musim dingin. Awal pendakiannya dilakukan dengan menjelajahi pegunungan dengan bebatuan merah yang berpasir yang ada di Canyonlands National Park, Amerika Serikat. Kecintaannya pada petualangan benar-benar melekat dalam hidupnya. Erwin juga bergabung ke dalam komunitas yang bergerak untuk melestarikan alam. Erwin biasanya melakukan pendakian seorang diri. Dengan bekal secukupnya, alat-alat multifungsi, P3K, dan peralatan panjat tebing, ia mendaki Canyonlands National Park yang seolah sudah menjadi rumah kedua baginya. Sabtu 26 April 2003 merupakan salah satu hari paling bersejarah bagi Erwin. Pada hari itu, tanpa memberitahu siapapun, Erwin mengemas sepatu hiking, ransel, peralatan mendaki, dan menaruh sepeda gunungnya di belakang truknya. Ia pun kemudian mengemudi selama hampir 5 jam ke daerah antah berantah terpencil di Utah. Ia hanya berencana untuk hiking dan mungkin melakukan beberapa rappelling sehingga ia menjelajahi lembah-lembah dengan membawa satu botol air untuk perjalanan singkat semacam itu. Perjalanannya ke Canyonlands National Park tersebut sempat ia abadikan dengan kamera video miliknya. Celakanya kali ini ia mengalami kecelakaan, terperosok ke dalam ceruk Blue John Canyon sedalam 105 meter, ternyata menjadi momen yang mengubah hidupnya. Saat itu semuanya berjalan lancar sampai akhirnya ia menemukan batu besar yang dipegangnya sebelum melompat. Namun tiba-tiba batunya tergelincir bersama dirinya dan terjerembab ke dalam ceruk sedalam 105 meter. Yang terjadi kemudian adalah tangan kanannya terhimpit di antara batu dan tebing, sedangkan posisi tubuhnya berdiri. Diperkirakan batu itu memiliki berat sekitar 450 kg. Ketika dia jatuh di atasnya, dia benar-benar melumpuhkan lengan kanannya tanpa ada kemungkinan untuk dilepaskan.
Dan karena dia memutuskan untuk pergi sendiri, maka dia tidak punya siapapun untuk membantunya. Pada siang hari, Aaron berjuang untuk membebaskan dirinya. Segala upaya sudah dicobanya, mulai dari mendorong, menarik, menendang, sampai berusaha memecah batu sudah dilakukannya. Sementara pada malam hari, dia berteriak meminta tolong. Dia berharap kesunyian di malam hari akan membantu menyebarkan tangisannya. Sayangnya tidak ada yang bisa mendengarnya, karena itu adalah daerah yang sepi dan tidak ada orang lain di sekitarnya. Suhu udara yang ekstrim menjadikan tubuhnya mati rasa. Apalagi tangannya yang terjepit sudah mulai berubah warna karena tidak ada aliran darah. Wajahnya pun menjadi pucat dan tubuhnya sangat lemah. Bekal makanan dan minumannya pun sudah habis. Ia merasa seperti akan mati tak lama lagi. Tapi nalurinya untuk bertahan hidup masih ada. Ia sempat meminum air seninya sendiri karena kehausan selama 127 jam. Ia hanya bertahan dengan sebotol air mineral saja. Di hari kelima, ia sudah mulai menyerah dengan menuliskan RIP Aron Ralston dan menganggap saat itu akan jadi tanggal kematiannya. Dan dia pun sempat merekam video perpisahan dengan keluarganya menggunakan kamera video yang ia bawa. My name's Aaron Ralston. My parents are Donna and Larry Ralston of Englewood, Colorado. Whoever finds this, please make an attempt to get it to them. Be sure of it. I would appreciate it. Aaron pun sempat berhalusinasi seperti melihat keluarga, sahabat, dan anak kecil yang tidak dikenalinya. Ia juga sempat melihat dirinya sendiri di anak kecil yang konon adalah anaknya di masa depan. Di momen inilah muncul setitik harapan baginya untuk tetap bertahan hidup. Setelah lebih dari 5 hari terjebak dalam keputusasaan dan berpikir bahwa itu akan menjadi akhir hidupnya, Aaron pun mulai beraksi untuk memotong tangannya. Aaron berusaha mengikat tangannya erat-erat dengan tali dan segera menusukkan pisau ke bagian yang terhimpit batu. Dan dengan perasaan yang campur aduk, ia memotong tangannya sendiri dengan keinginan agar segera lepas dari penderitaannya. Rasa sakit yang tak tertahan membuatnya hampir putus asa berulang kali. Namun akhirnya sekitar 1 jam lebih ia berhasil keluar dari himpitan batu dengan 1 tangan dan peralatan seadanya. Lalu ia berjalan hingga ditemukan 3 orang yang sedang berlibur. Ketiganya memberikan Aaron makanan dan membawanya ke tempat perawatan darurat. Sejak hari itu, Aaron Ralston melanjutkan hidup dengan 1 tangan dan dengan semangat yang baru. Berdasarkan pengalamannya, ia menulis sebuah buku memoir berjudul Between a Rock and a Hard Place yang menjadi bestseller. Media-media internasional pun banyak meliput pengalamannya. Dan ceritanya yang menakjubkan juga diangkat ke film layar lebar berjudul 127 Hours pada tahun 2010. Nah sahabat, demikianlah kisah perjuangan seorang Aaron Ralston untuk tetap bertahan hidup dalam kondisi yang sangat terjepit. Semoga kisah ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk tidak pernah menyerah dalam memperjuangkan hidup ini. Dan apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, share, serta bunyikan lonceng notifikasi agar kalian menjadi orang pertama yang mendapatkan pemberitahuan untuk video-video selanjutnya. Thanks for watching.